Baik Ustadz, mungkin untuk memanfaatkan waktu yang ada dan langsung kita akan mulai saja. Di sini sudah ada pertanyaan yang masuk dan kita akan bacakan pertanyaan di minggu lalu. Pertanyaan datang dari saudari kita Ibu Sri yang ada di Purbalingga Ustadz. Dan pertanyaannya adalah, pertanyaan ini mungkin sering kita dapati Ustadz. Masya Allah, ini ada fenomena pertanyaan yang cukup menarik dan mungkin Ustadz juga pernah mendapatinya. Pertanyaannya adalah, sering kita dapati di pesan singkat ataupun SMS yang masuk ke handphone kita yang bertuliskan Bismillah 7 kali. Kemudian adalah nama-nama Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. Kemudian dilanjutkan SMS-nya, kirimkanlah asma Allah ini ke 20 orang. Insya Allah ini SMS kemarin ya Zat. Insya Allah hari Kamis kamu akan mendapatkan berita baik. Siapa yang tidak menghiraukannya maka akan mendapatkan nasib yang buruk selama 6 tahun. Jika Anda ikhlas mau mengorbankan 20 SMS karena asma Allah dalam waktu 1 hari, Anda akan mendapatkan rezeki yang tiada tara jumlahnya. Jangan diremehkan demi Allah, ini amanah dan jangan dihapus sebelum dikirim amanah ini. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyikapi SMS yang seperti ini Ustaz? Kalau kita laksanakan, takutnya ini tidak ada tuntunannya. Kalau tidak kita laksanakan, di sini tulisannya amanah Ustaz. Ini yang bikin kita pusing Ustaz. Silakan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Para pendengar yang rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga para pemirsa Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Sebelumnya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa taala atas limpahan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa belajar bersama dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah sampai ke meja redaksi, yang kita memohon kepada Allah, semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita semuanya, dijauhkan dari segala ketergelinciran, kesalahan, baik yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Dan tentunya kita mengetahui bahwa kita hidup pada suatu zaman yang banyak sekali fitnah, baik fitnah subhat maupun fitnah syahwat. Dan tentunya kita sebagai seorang muslim harus hati-hati dan berusaha betul untuk selamat dari dua fitnah yang besar tadi. Apa solusinya? Para ulama memberikan sebuah nasihat kepada kita semuanya ketika kita menghadapi dua fitnah tadi, yaitu kita akan bisa lolos apabila kita memiliki ilmu. Kemudian yang kedua adalah apabila ilmu yang telah kita miliki kita aplikasikan, kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Inilah dua cara agar kita bisa selamat dari fitnah subhat dan juga fitnah syahwat, yakni quwatul ilmiyah dan quwatul amaliyah. Kekuatan kita memiliki ilmu, berusaha mencari ilmu, mendapatkan ilmu. Kemudian yang kedua, kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Ilmu yang telah kita dapatkan tidak akan memberikan efek apapun apabila tidak kita amalkan. Itu sedikit mukadimah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan majelisnya kita ini sebagai salah satu sarana kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, saling berbagi ilmu yang nantinya kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan oleh penanya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan taufik dan hidayahnya kepada penanya dan juga para pendengar semuanya dan kita semuanya, yang menanyakan tentang SMS berantai. Ya, ini sebuah fenomena, betul seperti yang tadi Abdul Muhsin katakan, bahwa fenomena SMS berantai yang di sini redaksinya kadang berbeda-beda. Ya, ada yang seperti disampaikan di sini bentuknya adalah membaca bismillah.
Ya, membaca bismillah 7 kali, kemudian ada Asmaul Husna yang disebutkan di sana. Lalu di sana disertai dengan anjuran, ya, supaya kita mengirimkan SMS ini kepada berapa orang. Lalu nanti ada hasilnya. Katanya demikian. Ya, apabila kita mengirimkan seperti yang dimintakan di sini, kita akan mendapatkan rezeki. Dan nanti ada ancaman pula. Kalau kita tidak menyampaikan, tidak meneruskan SMS ini, maka kita akan mendapatkan celaka. Terus bagaimana sikap kita? Ya, itu isi pertanyaannya. Bukankah ini amanah? Ya, itu yang ditanyakan oleh penanya. Berkaitan masalah ini, maka ketika ditanya bagaimana cara kita menyikapinya, caranya adalah kita di dalam menanggapi SMS semacam ini, yaitu dengan segera menghapusnya. Ya, kita hapus dan kita jangan hiraukan sama sekali. Kenapa demikian? Karena kalau kita perhatikan yang namanya SMS berantai semacam ini, banyak sekali mengandung kedustaan. Banyak sekali mengandung kedustaan. Yang pertama jelas dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kedustaan yang sangat berbahaya. Ketika ada seorang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala atau berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan berdusta atas nama Allah dan juga atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam nantinya akan melahirkan sebuah efek buruk, yakni sebuah amal ibadah yang tidak dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya di dalam surat Asy-Syura ayat 21, yaitu mengingkari orang-orang yang suka membikin syariat, membikin sebuah amal ibadah yang sama sekali nggak ada aturannya, tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu yang sekutu tersebut membikin syariat yang disandarkan kepada agama yang sama sekali nggak pernah diizinkan, tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali nggak ada legalitas dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah ancaman atau sebuah pertanyaan yang nggak perlu jawaban dari kita semuanya. Akan tapi substansi dari ayat ini adalah bentuk pengingkaran kepada orang-orang yang suka berkreasi, berinovasi di dalam amal ibadah. Ini dari satu sisi, ya. Kemudian dari sisi lain, apabila kita lihat kontennya atau isinya dari SMS tadi, ya kita jelas melihat dengan gamblang kalau isinya sama sekali tidak benar. Ya, tidak benar. Kenapa demikian? Karena kita mengetahui nasib baik dan juga nasib buruk itu tidak ada kaitannya dengan amalan tertentu. Jadi misalkan ketika kita menyampaikan SMS ini kita akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan rezeki. Atau misalkan kita mengabaikan, kita akan mendapatkan musibah. Ini namanya kita menyandarkan kebaikan dan keburukan pada selain Allah SWT. Dan inilah salah satu bentuk syirikan. Kalau orang tua dahulu beda. Cara bentuk menyandarkan kebaikan dan keburukan pada suatu kejadian. Misalkan kalau bagi masyarakat kita, kalau misalkan ada kupu, itu dikatakan nanti ada dayoh, akan ada tamu, ya. Atau misalkan bagi sebagian masyarakat yang begitu takut dengan kucing, apabila di jalan dia sampai nabrak kucing, maka dia beranggapan punya keyakinan akan celaka. Ini sama sebetulnya, cuma mungkin redaksi dan juga caranya beda. Akan tapi hakikatnya sama. Dan inilah yang dimaksud dengan ya tiaroh, yaitu kita menganggap sial atau menganggap baik kepada suatu kejadian alam. Dan dalam masalah ini tentunya kita tidak boleh mempercayainya dikarenakan adanya kebaikan, adanya keburukan. Ini adalah mutlak miliknya Allah Subhanahu wa taala, dan dalam masalah ini Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan suatu kejadian alam itu sebagai salah satu penyebab kita mendapatkan kebaikan maupun keburukan. Jadi secara ringkas, ya,
sebaiknya kita tinggalkan dan abaikan. Jangan pernah kita mempercayai masalah atau SMS yang semacam ini. Wallahu taala alam bissawab. Ya baik Ustadz, terima kasih atas jawaban ataupun nasihatnya Ustadz, Masya Allah. Dan sering sekali memang SMS-SMS seperti ini masuk ke handphone kita ya Ustadz. Bahkan hadiah undian dan juga ini Ustadz biasanya itu apa namanya, kalau misalnya kirim ke 6 atau 5 teman kita, nanti kita pulsanya nambah. Ada juga yang seperti itu Ustadz. Kadang yang jadi pertanyaan kita itu apa sebenarnya tujuan mereka mengirimkan seperti itu ya Ustadz? Ya wallahu alam, apa dorongan mereka, apa motivasi mereka ketika mereka mengirimkan ya SMS semacam ini. Namun kalau kita perhatikan, barangkali faktor utama dalam masalah ini adalah karena kurangnya ilmu agama, sehingga mereka ketika mendapatkan masalah yang semacam ini, adanya ancaman, adanya juga motivasi dengan mengirimkan asma Allah semacam ini, mereka jadi berpikir, oh ya, bisa jadi ini sebagai awal kebaikan saya, kayak gitu. Akan tapi tentunya dalam masalah ini sebagai seorang muslim harus bersikap secara teliti. Bukankah Allah SWT menyebutkan di dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum binaba'in fatabayyanu, idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang pada kalian sebuah berita dari orang-orang fasik, maka hendaknya ada cross check, ada tabayun. Ya, kita harus mengetahui berita ini benar atau tidak, ya berita ini ada asalnya atau tidak, isinya seperti apa. Ya, mungkin SMS ini ya beragam seperti tadi. Dulu pernah kita dihebohkan ya berita dari seorang penjaga makamnya Nabi SAW yang katanya bermimpi bertemu Nabi SAW lalu menyampaikan ini dan itu. Ya, ini hampir sama sebetulnya, ya. Dan seperti tadi kita jelaskan di mukadimah bahwa ketika kita menghadapi hal-hal yang semacam ini, ya ini termasuk bagian dari fitnah, ya syubhat, maka kita untuk bisa menampiknya, untuk bisa menangkisnya, tidak ada cara yang lain yang lebih jitu kecuali dengan kita membentengi dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berlandaskan kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW berdasarkan pemahamannya para salaful ummah. Wallahu ta'ala.